Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunan, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kejadian 16. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 16, Hagar dan Ismail. Tindakan Sarai dengan memberikan Hagar kepada Abram supaya mereka mempunyai anak, ini adalah tindakan yang salah. Tindakan yang meragukan akan janji Tuhan. Pilihan yang dilakukan untuk menyelesaikan apa yang dianggap Sarai sebuah masalah dalam dirinya justru akan menimbulkan persoalan yang cukup serius.
Mereka mencoba menggenapi janji Allah dengan upaya yang mereka lakukan sendiri. Mereka mencoba menolong Tuhan. Mereka lebih memilih menjalani waktu mereka ketimbang menanti waktunya Allah. Ujian besar dalam beriman adalah dengan membiarkan Allah bekerja sesuai dengan waktunya di dalam kehidupan ini dan menantikan waktunya itu dengan iman, harapan, dan kasih. Ada 3 orang yang membuat masalah yang serius di dalam pasal ini. Yang pertama adalah Sarai, yang mencoba membereskan masalah dirinya dengan memberikan Hagar menjadi istri Abram. Yang kedua adalah Abram, yang menuruti rencana Sarai istrinya, tetapi ketika saat ada masalah, Abram tidak menyelesaikannya. Yang ketiga, Hagar, melarikan diri dari masalah. Berhadapan dengan situasi dan masalah yang sudah kacau akibat perbuatan manusia, Allah tetap menyatakan kuasa-Nya untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah setia pada janjinya dan tidak membiarkan masalah-masalah yang mereka hadapi ditanggung sendirian. Dalam kemarahan, Sarai menindas Hagar sampai ia melarikan diri dan Tuhan menyuruh dia untuk kembali kepada Sarai. Tuhan menjanjikan perlindungan dan akan membuat keturunannya menjadi banyak. Tuhan mendengar Hagar dan dia melahirkan anak dan dinamai Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar tentang penindasan atas dia. Bukan hanya Hagar yang perlu tahu bahwa Allah mendengar pergumulannya. Abram dan Sarai juga harus tahu bahwa Allah mendengar pergumulan mereka. Seharusnya mereka datang kepada Tuhan, bukan mengambil langkah sendiri yang mengakibatkan masalah yang baru. Sadarkah kita bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengar doa? Apakah kita mau datang kepada Allah dan menantikan jawaban doa kita? Datanglah kepada Dia karena tidak ada masalah yang terlalu rumit bagi Tuhan untuk menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.